Pelatih ganda putra Indonesia berencana mematenkan duet Fajar Fikri hingga Olimpiade 2028 Los Angeles, karena harmoni mereka menjanjikan kejutan besar. Selamat datang kembali di analisis bulu tangkis terpanas. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang membuat ganda putra Indonesia bergetar. Sebuah sinyal kuat datang dari pelatih Antonius Budi Arianto tentang masa depan duo fenomenal, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Betul sekali, Speaker 1. Kabarnya, Coach Antonius Budi Arianto punya niat serius untuk mematenkan kolaborasi Fajar Stres Fikri ini hingga gelaran akbar Olimpiade 2028 di Los Angeles. Ini bukan sekedar wacana, tapi sebuah visi yang jelas untuk ganda putra Indonesia. Patenkan sampai Olimpiade 2028, itu berarti kita bicara tentang komitmen jangka panjang yang luar biasa. Menurut Coach Anton, harmoni antara Fajar dan Fikri ini begitu mendalam. Mereka telah menampilkan sebuah warna baru, sebuah semangat yang segar dalam kancah ganda putra Indonesia. Dan ini menarik, karena mereka baru dipasangkan pada pertengahan Juli 2025 lalu. Hanya dalam waktu singkat, Coach Anton sudah melihat perkembangan yang begitu menjanjikan. Dia tidak ingin pasangan ini dibongkar lagi. Alasannya jelas, mereka mulai menemukan ritme terbaiknya, sebuah chemistry yang tak ternilai. Ritme terbaik yang terbukti dengan performa mereka sepanjang 2025. Fajar Fikri menunjukkan grafik yang memuaskan, bahkan berhasil lolos ke BWF World Tour Finals. Sebuah pencapaian fantastis untuk pasangan yang baru terbentuk. Tepat sekali, lolos ke BWF World Tour Finals setelah menjadi runner-up di Australian Open 2025. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti nyata. Coach Antonius Budi Arianto meyakini bahwa Fajar Fikri ini klop, saling melengkapi, dan punya potensi besar untuk membawa pulang medali emas. Coach Anton bahkan secara gamblang menyatakan, ia dengan hasil sepanjang 2025 sudah kelihatan kan? Tinggal kalau saya sebagai pelatih, pasti teruskan sampai Olimpiade. Ini adalah dukungan penuh, sebuah pernyataan yang penuh keyakinan dari sang pelatih. Namun, di balik semua pencapaian itu, Coach Anton juga realistis. Meski tampil prima sejak berpasangan, ada beberapa hal penting yang perlu dibenahi, terutama stamina dan kekuatan Fajar Fikri yang menurut beliau masih harus ditingkatkan. Stamina, khususnya Fajar, kata Coach Anton, daya tahannya, tenaga dan kekuatannya harus ditambah lagi. Ini menunjukkan bahwa Coach Anton tidak hanya melihat hasil, tetapi juga detail performa dan kondisi fisik para atletnya. Persiapan menuju Olimpiade 2028 memang membutuhkan fisik prima. Dan perlu diingat, Fajar Fikri ini baru menjalani 8 turnamen sejak dipasangkan. 8 turnamen, dan mereka sudah bisa menembus BWF World Tour Finals 2025. Ini luar biasa. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa potensi mereka tak main-main. Selama 8 turnamen itu, Fajar Fikri tercatat sudah menembus 5 laga final. 5 final dalam waktu sesingkat itu adalah statistik yang mencengangkan. Dan yang lebih menggembirakan, mereka berhasil merebut 1 gelar juara di turnamen Super 1000 China Open 2025. China Open 2025, sebuah turnamen bergengsi, berhasil mereka taklukkan. Selain itu, mereka juga tampil memukau di beberapa turnamen lain. Mereka menjadi runner-up di Korea Open, Denmark Open, French Open, dan Australian Open. 4 kali runner-up di turnamen besar. Perjalanan mereka memang tidak selalu mulus. Ada kalanya mereka tersisih lebih awal, seperti ketika tumbang di perempat final Japan Open dan Hilo Open. Ini adalah bagian dari proses, bagian dari pembelajaran untuk menjadi yang terbaik. Benar, setiap kekalahan adalah pelajaran berharga. Dan di China Masters 2025, Fajar Fikri berhasil mencapai semifinal. Ini menunjukkan konsistensi mereka dalam bersaing di level tertinggi. Mereka terus beradaptasi dan berkembang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sinyal untuk mematenkan Fajar Fikri hingga Olimpiade 2028 itu bukan tanpa alasan.
Mereka telah menunjukkan performa yang solid, potensi yang tak terbatas, dan semangat juang yang tinggi. Dengan dukungan penuh dari pelatih Antonius Budi Arianto, serta fokus pada peningkatan stamina dan kekuatan, bukan tidak mungkin Fajar Fikri akan menjadi tumpuan harapan ganda putra Indonesia di panggung Olimpiade 2028 Los Angeles, sebuah duet yang siap mengguncang dunia bulu tangkis. Kita tentu berharap kolaborasi Fajar Fikri ini bisa terus berlanjut dan mencapai puncak kejayaan. Dukungan kita sebagai pecinta bulu tangkis Indonesia akan selalu menyertai mereka. Salam bulu tangkis. Saksikan bagaimana ganda putri Indonesia Rachel Feby mengukir sejarah di Australia Open 2025, bukan hanya meraih juara, tapi juga menentang perombakan. Ini dia kisah yang akan membuat Anda terpaku. Ganda putri kebanggaan Indonesia, Rachel Alessia Rus dan Feby Setianingrum baru saja memukir sejarah di Australia Open 2025, bukan hanya meraih juara, tapi juga menentang perombakan. Apakah mereka akan menjadi harapan baru kita untuk SEA Games 2025? Tentu saja. Kemenangan mereka di Australia Open 2025 ini bukan sekedar gelar biasa. Ini adalah pencapaian perdana bagi Rachel dan Feby sejak dipasangkan pada bulan September lalu dan langsung membuka mata PBSI akan potensi luar biasa mereka sebagai ganda putri yang solid. Betul sekali, mereka tampil sangat konsisten sepanjang turnamen bulu tangkis ini, bahkan menuntaskan final dengan mengalahkan kompatriotnya sendiri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari. Bayangkan, final All Indonesia di ajang sekelas BWF World Tour Super 500. Dan pertandingannya, Speaker 1, tidak main-main. Laga itu berlangsung sangat ketat, memakan waktu hingga 1 jam 49 menit. Ini menunjukkan daya juang Rachel dan Feby yang luar biasa. Kemenangan dramatis ini pastinya menjadi buah bibir. Meskipun belum ada pembahasan resmi dari pelatih mengenai kelanjutan pasangan ganda putri ini, Rachel sudah menegaskan keinginannya untuk terus berduet dengan Feby. Dia ingin berkembang bersama. Ini penting, Speaker 1, dalam situasi di mana PBSI sering melakukan perombakan pasangan, komitmen Rachel ini patut diacungi jempol. Ini menunjukkan chemistry yang kuat dan keyakinan pada potensi mereka sebagai tim. Iya, mungkin tetap ingin bareng. Pelatih juga belum ada obrolan apapun, jadi kami fokus ke yang dijalani sekarang, kata Rachel kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung. Sebuah pernyataan yang jujur dan penuh optimisme. Gelar di Australia ini juga menjadi titik balik penting bagi duo muda ini. Sebelumnya, mereka menghadapi rentetan hasil yang kurang memuaskan, hanya mencapai babak 32 besar di Hong Kong Open. Ya, perjalanan mereka tidak mulus. Mereka sempat terhenti di babak 16 besar China Masters, Arctic Open, dan French Open. Bahkan di Denmark Open, mereka juga hanya sampai babak 32 besar. Jadi, kemenangan ini sangat berarti. Perjalanan mereka menuju podium juara pun penuh tantangan. Rachel dan Feby harus menyingkirkan unggulan kedua asal Jepang, Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi. Pasangan Jepang ini dikenal sangat menyulitkan ganda putri Indonesia lainnya. Kemenangan atas Rin Iwanaga dan Kie Nakanishi itu bukan hanya sekedar kemenangan, itu adalah pernyataan. Dan hasilnya, peringkat mereka langsung melonjak 28 tingkat ke posisi 59 dunia. Sebuah peningkatan yang fantastis. Dengan tren perombakan yang sering dilakukan PBSI, Rachel dan Feby kini muncul sebagai opsi segar untuk memperkuat tim Indonesia, khususnya menjelang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Mereka bisa menjadi kartu truf kita. Rachel sendiri mengungkapkan bahwa gelar ini memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi mereka. Apalagi mereka bertemu senior sendiri di partai puncak yang sehari-hari berlatih bersama di Pelatnas PBSI. Pastinya senang. Puji Tuhan bisa juara kemarin. Banyak pelajaran yang kami ambil, apalagi lawannya senior yang sehari-hari latihan bersama, ujar Rachel. Ini menunjukkan rasa hormat sekaligus kebanggaan. Mereka juga merasa bangga karena final Australia Open 2025 mempertemukan dua pasangan dari Indonesia. Ini adalah bukti kekuatan ganda putri kita di kancah internasional.
Chemistry mereka di lapangan semakin solid speaker satu, mereka bermain lebih nyaman dan itu terlihat dari setiap pertandingan. Mereka saling melengkapi dan menguatkan. Rachel menjelaskan, kami selalu coba bangun suasana yang enak dulu supaya bisa enjoy walaupun sempat ketinggalan. Sebuah strategi mental yang cerdas untuk tetap fokus di bawah tekanan. Dan Feby menambahkan, kunci utama mereka adalah ketenangan dan sikap tidak menyerah. Dia menekankan, sebelum 21 jangan pernah nyerah. Filosofi ini sangat menginspirasi. Dari kemarin kami sering ketinggalan, tapi saling menguatkan dan saling yakin akhirnya bisa bangkit dan menang, tutut Feby. Ini adalah mental juara sejati yang dibutuhkan dalam setiap kompetisi bulu tangkis. Dengan semangat seperti ini, Rachel dan Feby tidak hanya membawa pulang gelar Australia Open 2025, tapi juga harapan baru bagi masa depan bulu tangkis ganda putri Indonesia.